Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8 khususnya kelas 10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan Pergerakan Nasional Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, anak sekalian, kita baca doa sesuai menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Anak sekalian, kita mulai bahasan kita tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama kita perhatikan perbedaan perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial atau penjajah. Sebelum abad ke-20, perjuangan bersifat kedaerahan. Tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama. Perjuangan hanya mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata yang bersifat tradisional. Setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional karena identitas sebagai sebuah bangsa mulai terbentuk pada masa pergerakan nasional. Tokoh atau pemimpin perjuangan dari beragam kalangan, nasionalis, ulama, sosialis, jurnalis, juga pedagang. Pergerakan Nasional Indonesia. Tahun 1908 adalah titik permulaan bangkitnya kesadaran nasional, munculnya organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Ini latar belakangnya anak sekalian. Ada 5 poin. Kamu bisa baca sendiri. Dari poin A, poin B, poin C, dan D, juga E. Kita lanjut anak sekalian ya. Pergerakan, pengertian pergerakan nasional. Ini bisa kamu lihat sendiri pengertiannya. Pergerakan segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan nasional. Sifat dari pergerakan ini semua aksi dengan organisasi yang mencakup semua aspek kehidupan, ya, sosial, ekonomi, politik, budaya, kultur, yang sifatnya itu menyeluruh atau nasional. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Ada faktor ekstern, faktor dari faktor intern dari dalam. Ini kamu lihat sendiri anak sekalian ya. Ada 5 faktor intern. Juga ada faktor ekstern, faktor dari luar. Ada 2 penyebabnya. Kemudian pergerakan nasional Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut. Ya, pergerakan dengan organisasi yang sifatnya itu secara nasional dengan berbagai macam aksi organisasi sifatnya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kultural yang sifatnya itu secara nasional. Awal pertumbuhan organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Yang pertama itu lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stopia di Batavia atau Jakarta dengan pemimpin Sutomo. Atas idenya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua Serikat Islam. Yang ketiga Indisi Party. Ya, bisa kamu baca sendiri ya semuanya nih. Ini 3 organisasi awal untuk pertumbuhan organisasi yang sifat itu bersifat nasional. Lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, sekarang kita akan bicarakan lahirnya Sumpah Pemuda. Tanggal 30 April 1926, berbagai organisasi pemuda mengadakan rapat besar yang dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. Kemudian 26 Oktober 1928
organisasi pemuda, mahasiswa, dan partai politik berkumpul kembali dalam Kongres Pemuda kedua dengan agenda utama mempersatukan dan mengobarkan semangat perjuangan dalam diri masing-masing peserta. Pada hari ketiga, tepatnya 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan. Ya. Rumusan Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, dan untuk pertama kalinya W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya di dalam sidang penutupan dari pelaksanaan Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian setelah dengan panjang lebar pada rapat umum yang ketiga yang juga merupakan sidang ya penutup kongres bertepatan dengan hari Minggu malam Senin 20 Oktober 1928 dibacakan hasil kongres. Intinya berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah yang dikenal dengan sebagai Sumpah Pemuda. Jadi dibacakan kembali setiap upacara peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Ini tujuan dan sekalian pemuda. Terakhir sekalian, tugas. Ini. Ada 5 soal yang harus kamu jawab. Ya, seperti biasa kamu japri ke Bapak. Nah sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Dan kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.